Salam sukses. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengusulkan kepada partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Dan menurut Ganjar, jika DPR tidak siap dengan hak angket, maka Ganjar akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024 lalu. Berawal dari inilah hingga tensi perpolitikan pasca Pilpres ini semakin memanas. Inilah tanggapan dari para politisi dan pengamat politik mengenai perkembangan kisruh soal hak angket per hari ini. Coba kita cek aja videonya. Kan saya pernah juga di tim angket waktu itu aja sih. Tapi dinamikanya pasti akan seru lah maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menggulirkan ini. Secara prinsip sepertinya belum ada kesepakatan yang final di internal PDIP soal hak angket ini. Apalagi kan awalnya hak angket ini hanya disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo yang saya kira memang tidak terlampau mewakili partai dan struktur secara umum. Karena apapun judulnya, Ganjar ini adalah hanya calon presiden yang diusung oleh PDIP, tapi soal keputusan hak angket ini tentu menjadi domain partai politik. Iya, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan konfliknya, sengketanya sekedar suara, betul tidak. Jadi itulah yang coba akan kita ungkapkan nanti di dalam proses ini untuk mengantisipasi potensi-potensi terjadinya chaos. Karena kalau itu terjadi, pasti memori kita akan kembali pada cerita 98. Kemarin ketika PDIP mengusulkan soal hak angket, kan tak lama setelah itu kemudian muncul elit PDIP yang lain yang mengatakan bahwa itu hanya sebatas usulan pribadi dan belum ada instruksi dari pimpinan secara umum. Itu artinya apa? Di internal PDIP pun belum clear soal apakah hak angket ini akan segera digulirkan atau tidak. Yang kedua, jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan, itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi ya begini, kecurangan pemilu kan harus dibuktikan. Ya pokoknya apapun kecurangannya dibuka, silakan dibuktikan, laporkan ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Karena angket ini kan politis. Politis itu ya dalam konteks itu ya bisa dilakukan juga bisa tidak. Tetapi yang harus kita kawal adalah tadi misalkan kalau ada indikasi kecurangan, apakah hal angket ini penting? Saya melihat gini, buktikan dulu kasus hukumnya. Hukumnya dulu ada atau tidak kecurangannya. Kalau kasusnya tidak ada, barangnya tidak ada, ya hukumnya tidak ada. Lalu apa yang mau dibahas di angket itu? Karena bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai seperti pemilu 71, ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah, kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilid kedua. Buat apa ketemu tadi juga nggak ada kepastian rencana berikutnya. Ya, kalau mau tahu yang sesungguhnya ya kita lihat di DPR aja. Mendorong mengusung hak angket ini, sebagian teman-teman saya sudah bekerja dimotori oleh Mbak Lulu untuk menyusun beberapa substansinya. Dalam proses ini menjadi penting, kita belum ngomong substansi, belum ngomong apa, supaya memastikan misalnya teman-teman fraksi PDIP yang diinisiasi sebelumnya oleh Mas Ganjar itu harus menjadi sikap resmi dari fraksi PDIP. Karena kalau misalnya ini baru dari pasangan 01 Koalisi Perubahan, tidak mencukupi nanti di dalam paripurna. Ada prasyarat yang harus
terpenuhi oleh yang mengajukan, kemudian diajukan ke pimpinan DPR. Udah itu aja. Tapi ini sudah dibahas di Rapim atau Bamus belum sih, Bang? Ya gimana Rapim membangun rapat anunya aja baru hari ini, kita baru rapat masuk sidangnya hari ini. Untuk apa kemudian angket diselenggarakan untuk mempersangkakan sesuatu yang kita semua juga merasakan di lapangan dan itu bisa dibicarakan atau diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi antara Bawaslu, KPU, DKPP dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk kemudian dengan angket ini nanti materialnya akan muncul. Karena kita akan manggil seseorang. Kalau kita dengar ada katakanlah seseorang yang sangat sistemik dari atas sampai ke bawah, kita mendengarnya, ya kan? Terus kemudian ada 2 bukti. Ini teman-teman di DPR sudah paham betul, mulai dari senturi untuk kemudian mereka bisa membawa kasus ini ke depan pengadilan. Yang kedua soal hak angket. Kami dari TKN Prabowo Gibran menyatakan bahwa itu adalah hak konstitusional yang dijamin di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 pasal 20A. Karena hak konstitusional, maka kami tidak boleh menghambat, tidak boleh khawatir, tidak boleh menghalang-halangi, silakan saja. Karena hak angket itu adalah jalur politik yang akan ditempuh. Saya kira ini poin utama daripada hak angket yang harus kita sadari bersama gitu. Bukan soal kalah menang gitu. Kalau kalah dan menang itu persoalan biasa di dalam suatu kontestasi gitu. Jadi ini poinnya. Kemudian diajukan di DPR di rapat paripurna. Melihat apakah terjadi kecurangan dalam pemilu 2024 kemarin. Upaya ini tentu patut kita apresiasi, namun demikian ada juga asumsi bahwa hak angket ini cuma digunakan sebagai bergen politik untuk menaikkan posisi tawar di hadapan kekuasaan hari ini maupun pemenang pemilu di 2024 kemarin. Kalau kemarin di DPR kita lihat partai politik yang mewacanakan hak angket atau mengusulkan hak angket ada PDIP, PKB, dan PKS. Sisanya Nasdem dan P3 tidak menyuarakan tentang hak angket agar dibahas di DPR. Belum tegas begitu ya? Belum tegas. Artinya ada potensi bahwa Nasdem dan P3 tidak akan konsisten mendukung hak angket ini. Kalau memang hak angket ini clear dan menurut saya cukup serius untuk segera diumumkan dan disampaikan kepada pimpinan-pimpinan di DPR, tentunya yang memimpin rapat kemarin sebenarnya adalah Mbak Puan sebagai ketua DPR kan. Tapi yang memimpin kemarin adalah diwakilkan kepada pimpinan DPR yang lain, Pak Sudmi Dasko kalau tidak salah, yang saya kira publik melihat ini ada sesuatu yang tidak selesai, ada sesuatu yang belum tuntas di internal PDIP. Per hari ini pun publik melihat hanya sebatas wacana politik yang saya kira belum ada keseriusan yang itu bisa disampaikan di DPR. Jadi bagi saya kalau melihat prakondisi ya partai-partai politik kubu 1 dan kubu 3 sebenarnya iman politiknya sama. Mereka menganggap pemilu ini penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematif dan masif. Mereka sering mengatakan bahwa hak angket adalah instrumen politik untuk mengungkap itu semua, tapi pada saat yang bersamaan ketika ditanya kapan kira-kira akan mengusulkan hak angket itu ke DPR, semuanya masih menghitung ulang. Mereka masih melakukan koordinasi di internal dan seterusnya. Bagi saya satu-satunya keseriusan hak angket itu adalah segera usulkan di DPR. Kan nggak sulit sebenarnya hak angket. Tapi yang jelas kalau hak angket ini tidak mendapatkan dukungan mayoritas, tentu ya ini akan layu sebelum berkembang. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo adalah orang yang pertama kali mengusulkan kepada partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Dan menurut Ganjar, jika DPR tidak siap dengan hak angket, maka Ganjar akan mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024 lalu. Sebenarnya apa sih hak angket DPR itu? DPR itu memiliki 3 hak utama, yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Secara singkat, hak angket DPR adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal-hal yang penting
yang strategis dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Inilah yang belakangan pasca Pilpres 2024 lalu selalu menjadi pembicaraan hangat. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia sudah pernah menggunakan hak angket DPR? Jawabannya adalah Indonesia sudah pernah menggunakan, dan ini beberapa contoh hak angket DPR yang Indonesia pernah menggunakannya. Yang pertama adalah penggunaan hak angket DPR terhadap KPK 2017. Yang kedua adalah penggunaan hak angket DPR terhadap Senturi tahun 2009. Dan yang ketiga adalah penggunaan hak angket DPR terhadap Pemilu Legislatif 2009. Nah, demikianlah kira-kira sedikit ulasan mengenai hak angket dan situasi politik kita yang makin memanas ini, dikarenakan juga salah satu penyebabnya adalah ribut-ribut soal hak angket ini juga. Terima kasih dan salam sukses.